memberikan kita kesehatan wal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah wa tamamal afiyah insyaallah. Di dalam Islam kita ketahui bahwa isi kandungan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama berbicara tentang teoriti, yaitu teoriti akidah atau teoriti tauhid. Itu kurang lebih berbicara 1.500 ayat tentang tauhid. Allah, malaikat, nabi, Al-Quran, hari akhir, hari pembalasan, dan lain-lainnya tentang teoriti keimanan kepada Allah. Sekitar 250 ayat dengan pengulangan menjadi kurang lebih 750 ayat itu berbicara tentang syariah, tentang hukum yang kita ketahui. Hukum itu dari hukum toharah, ibadah, muamalah, munakahat, kemudian lagi jinayat, hudud, al-qada, dan lain-lainnya yang membicarakan tentang hukum. Tentang ibadah itu terdiri dari salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Itu terulang 750 ayat. Kemudian yang ketiga, pesan moral atau akhlak. Itu lebih banyak. Kurang lebih 3.000 ayat. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi para nabi itu semuanya sama, yaitu mentauhidkan umat, mengesahkan Allah. Itu adalah misinya para nabi. Anbiya Allah yang banyaknya 214.000 nabi. 70%-nya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dibuktikan dengan Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan kita katakan akhlak itu, moral atau etika, itu ayatnya 3.000 lebih. Nah, untuk itulah para ulama berbicara tentang pesan akhlak dalam Al-Quran. Akhlak itu para ulama membagi menjadi 2 bagian. Akhlak zahir dan akhlak batin. Akhlak zahir itu diwakili oleh 7 fakultas. Mata, hidung, lidah, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Itu adalah akhlak zahir.
Dan akhlak batin itu adalah hati. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang akhlak zahir, Nabi memfokuskan tentang lidah. Tentang lidah. Sampai Rasulullah menyatakan, tidaklah lurus imanmu kecuali lurus hatimu, dan tidaklah lurus hatimu kecuali lurus lidahmu. Sebagaimana Nabi pun menyatakan, jagalah lidahmu lebih daripada engkau menjaga perhiasanmu. Sebagaimana Nabi pun mengatakan, lidahmu adalah timbangan kemanusiaanmu. Lisanuka mizanuka. Lidahmu itu adalah nilaimu. Dan banyak ayat Al-Quran berbicara tentang 7 fakultas atau 7 anggota badan kita ini. Sehingga kita melihat di dalam hari pembalasan, Allah sudah tidak berbicara lagi kepada lidah. Tapi Allah berbicara kepada selain lidah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu lidahmu itu ditutup, dikunci. Maka tanganmu, kakimu yang menjadi saksi. Karena mohon maaf, lidah ini sudah terlalu banyak merekayasa sesuatu yang palsu dalam kehidupan. Sehingga Allah tidak mengizinkan dia lagi menjadi saksi di hadapan Allah. Di dalam Al-Quran, saksi atas perbuatan akhlak zahir dan batin itu 5. Saksinya. 1, Allah. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dia menyaksikan atas segala apapun yang kau lakukan. Allah menjadi saksi. Yang kedua adalah 2 malaikat kita, Raqib, Atid. Wa ma yalfadhu illa raqibun atid. Apa yang kau bicarakan, kau kerjakan, kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. 2 adalah malaikat. Yang ketiga, nabimu menjadi saksi atas umatnya dan atas seluruh umat yang lainnya. Nabi menjadi saksi. Yang keempat, anggota badan kita menjadi saksi kita. Dan yang kelima yang menjadi saksi adalah waktu kita, tempat itu yang akan menjadi saksi. Benda di sekeliling kita menjadi saksi. Nah, itulah saksi-saksi tentang perbuatan kita. Wa ma yakhturu bibalika. Sekalipun terlintas di hatimu, maka itu pun Allah menyaksikannya. Tapi karena rahmahnya Allah, ketika kejahatan itu terlintas di hati kita, maka Allah tidak tulis kejahatan itu. Tapi kalau kebaikan itu terlintas di hati kita, maka Allah berikan kita pahala. Itulah kemahasayangan Allah terhadap umatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dibangkit, ketika Nabi itu sebelum dibangkit, Nabi dari umur 1 hari sampai umur 40 tahun, tidak ada satupun makhluk yang dapat mencela dia dari sisi kehidupan atau etikanya. Tidak ada satupun
yang mampu untuk mencelaknya. Dari jalannya, pakaiannya, tingkah lakunya, di rumahnya, di pasarnya, berniaganya, perangnya, damainya, tidak ada satupun makhluk di dunia ini mampu untuk mencelaknya. Semuanya adalah terpuji. Oleh karena itu dia dinamakan Muhammad. Apa Muhammad? Orang yang paling banyak memuji Allah. Dan dia dinamakan Ahmad. Mengapa Ahmad? Hamba yang paling banyak dipuji Allah. Jadi ada perbedaan antara Muhammad dan Ahmad. Kalau Muhammad, manusia yang paling banyak memuji Allah, beribadah kepada Allah, itu namanya Muhammad. Tapi Allah memanggilnya Ahmad, manusia yang paling banyak dipuji oleh Allah. Karena apanya? Bukan ibadahnya. Khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, ketika kita berbicara tentang akhlak ini, maka mohon maaf, di yaumul qiyamah itu ada orang yang bangkrut. Betapa banyaknya manusia itu datang di hadapan Allah dengan pahala sholatnya, umrohnya, hajinya, sedekahnya, sholat malamnya, kajiannya, zikirnya, berbagai macam pahala-pahala yang dibawa di hadapan Allah. Tapi di hadis itu disebutkan dia datang pula membawa dosa dengan kezaliman terhadap hamba Allah. Kita ketahui bahwa kezaliman itu dibagi menjadi 3 bagian. Satu, kezaliman hak Allah, yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu, sekali lagi, sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Mengapa syirik itu dikatakan kezaliman? Karena syirik itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita menempatkan Tuhan bukan pada tempatnya, sehingga kita menduakan dia dengan berbagai macam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kita sudah bahas, tidak akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Allah akan ampuni dosa kecuali dosa perbuatan syirik. Yang kedua adalah dosa terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap diri sendiri. Dia minum, dia zina, dia judi, dia tidak sholat. Itu antara dia dengan Allah. Dia menzalimi dirinya. Walau annahum zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabur rahim. Seandainya mereka itu berbuat kezaliman terhadap diri mereka, mereka zalimi diri mereka, fitrahnya yang begitu suci mereka zalimi, dan mereka mohon ampun kepada Allah dan datang kepada Nabi, meminta Nabi memohonkan ampun kepada Allah, niscaya orang itu akan diampuni oleh Allah. Itu bertujuan antara dia dengan Allah. Yang ketiga, kezaliman terhadap hamba Allah. Ini yang Nabi mengatakan, atadruna anil muflis. Apakah kalian tahu tentang orang-orang yang bangkrut di akhirat? Ya Rasulullah, yang kita tahu itu adalah manusia yang bangkrut di dunia. Dia bermodal, kemudian dia tidak bermodal. Bahkan dia hutang, dia bangkrut. Nabi mengatakan kalau bangkrut di dunia, memang sejak lahir pun dia nggak bawa apa-apa. Ada manusia yang bangkrut di akhirat. Itulah, dia membawa berbagai macam pahala, tetapi dia
menzalimi si fulan. Kezaliman terhadap hamba Allah ini, Allah mengatakan, aku lepas tangan, kecuali yang teraniaya memaafkan. Bentuk kezaliman terhadap hamba Allah dibagi menjadi dua, materi atau non-materi. Materi kita ambil hartanya, non-materi kita ceritakan keaibnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Nah, kita masuk ke dalam pesan-pesan akhlak atau pesan-pesan moral dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quranul Karim berbicara tentang etika, sehingga kita betul-betul mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mohon maaf karena di dalam saya katakan lebih dari 3.000 ayat pesan moral itu. Coba lihat surah Al-Imran. Al-Imran. Ya, Al-Imran dulu lah. Boleh Al-Imran. Al-Imran 134. Tafadhal, silahkan. 134. Pesan moral yang pertama, Al-Quran mengajak kita untuk santun. Al-Quran mengajak kita untuk santun, tidak pemarah. Silahkan. Ustaz. Ya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik. Dalam ayat ini ada ayat sebelumnya 133. Itu berbicara tentang orang, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang-orang yang menjadi penghuni surga. Yang pertama itu Allah bicarakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Artinya orang yang bertakwa itu bukan tidak dia berbuat dosa, dia berbuat dosa, tetapi dia segera bertaubat. Dia segera ingin segera betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, yang mana Allah janjikan surga itu lebih luas daripada bumi dan langit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, yang kedua, inilah bahasan moral kita. Yang kedua, Allah mengatakan orang yang beriman itu tidak pernah menolak untuk berinfak. Sekali lagi, orang yang beriman tidak pernah dia menolak infak dalam keadaan ada atau dalam keadaan tidak ada, tetap dia berinfak. Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan dalam sebuah hadis, ada 5 yang harus kau lakukan setiap Jumat, paling minim setiap Jumat. Apa itu yang pertama? Bacalah surah Al-Kahfi, hari Jumat atau malam Jumat. Orang yang melazimkan membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lepaskan dari azab kubur. Dalam riwayat yang lain 5 surat. Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Muluk. Jadi 5. Sekali lagi, Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Yang kedua, bersedekahlah di hari Jumat.
Mengapa diperintahkan sedekah hari Jumat? Karena di hari itu arwah orang tuamu menanti paketmu. Jadi setiap Jumat sore itu dia menanti. Apa yang dinantikan hanya 3. Istighfar anaknya untuknya, doa anaknya untuknya, dan sedekah anaknya atas namanya. Itu banyak sekali kalau kita bahas itu tentang hadis-hadis itu. Jadi kalau kita ingin bersedekah, maka sedekahlah atas nama orang tua kita yang kita niatkan. Ustadz, itu urusan orang tua kan gimana? Urusan sampai atau tidak sampai bukan urusan manusia dan bukan urusan ustadz. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Kita kembali lagi. Jadi ada satu adalah dia baca surah Al-Kahfi atau 5 surah itu, kemudian dia melakukan sedekah. Yang ketiga, dia berziarah kepada makamnya di pagi Jumat. Yang keempat, dia beristighfar dan berdoa atas nama orang tuanya. Makanya setiap Jumat itu Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jadi kita sedekah, kemudian baca beberapa surat, menziarahi kubur, beristighfar dan bermunajah. Nah, yang kelima ini kita dianjurkan jangan tidak ketemu dengan famili itu sejumat sekali. Kita lihat keadaannya bagaimana. Subhanallah, paling tidak kita video call sama dia, kita tanyakan dia. Seperti itulah kewajiban kita dalam satu pekan itu. Baik, kita lanjutkan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Karena di dalam mohon maaf, Nabi menyatakan dalam hadis yang sangat sahih, Nabi mengatakan, istanzilu rizqakum bis sadaqah. Pancinglah rizkimu dengan banyak bersedekah. Yang satu lagi, dawuda'akum bis sadaqah. Obati penyakit-penyakitmu dengan banyak bersedekah. Nah, kita teruskan. Apa pesan moral? Wal kadhiminal ghaidz. Hendaknya engkau mampu menahan emosi. Ini dahsyat luar biasa. Ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku mau masuk Islam." Kata Nabi, mudah Islam itu. Bacalah syahadat. Dia baca syahadat, setelah itu Nabi mengatakan lagi, "Pulanglah ke kampungmu." "Ya Rasulullah, apa yang aku harus bawa?" Kata Nabi hanya satu, "La taghdab." Jangan marah. "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam." Maksudnya dia inginkan diajarkan Islam itu ada sholat, ada puasa. Nabi nggak ajarkan apa-apa. Nabi mengatakan aja, "La taghdab." Terus apa lagi ya Rasulullah? "La taghdab." Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Islam, la taghdab. Jangan kau marah. Dia pulang, karena dia kepala suku, dia pulang ke kampungnya. Dia hanya praktekkan Islam satu aja, dia tidak pernah marah lagi. Sehingga satu kampung itu tercengang melihat akhlaknya sangat berubah. Mengapa ini? Tuanku ini setelah bertemu dengan Muhammad di Mekah, dia berubah. Dia nggak pernah berang-berang lagi, dia tidak pernah emosional lagi, dia tidak pernah macam-macam lagi. Kalau gitu kita masuk Islam saja sebagaimana dia. Nah, seperti itu. Anda bayangkan kalau dia sholat, dia puasa, kemudian dia emosi seperti itu, tetap akhlaknya tidak. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu mohon maaf. Saya tuh melihat para ulama-ulama itu betul-betul, maaf ya, ulama-ulama yang hebat-hebat itu memang cerminan Al-Quran.
Karena Allah itu kalau ingin memberikan seseorang, Allah berikan rahmah dulu, baru ilmu. Itu lainnya. Coba lihat surah Al-Kahfi. Antara Nabi Allah coba lihat ayat 65 surah Al-Kahfi. Ada? Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Saya mau tanya di situ, Allah berikan ilmu dulu apa berikan rahmah dulu? Rahmat dulu, Ustaz. Rahmat dulu. Itulah kalau orang sudah mendapatkan rahmah, baru masuk ilmu. Casingnya harus bagus dulu, baru isinya. Kalau isinya bagus, casingnya nggak bagus, bahaya. Coba kita lihat ulama-ulama yang berani, yang hebat, tapi dia terkontrol. Lidahnya, pembicaraannya, semua terkontrol, luar biasa. Karena apa? Rahmah. Lawannya Israel. Tapi bicaranya pelan, menggoncangkan dunia. Dahsyat itu. Karena apa? Allah berikan dulu kepada Nabi Allah, wali Allah ini rahmah, baru ilmu. Nah, inilah rahmah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan memberikan. Ketika kita bicara pertama kali, kita bicara siapa yang mendapatkan rahmah Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63 ada 12 ciri orang yang mendapatkan rahmah Allah. Kita sudah bahas itu kalau tidak salah. Ada 12 sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala mendetilkan, inilah hamba-hambaku yang mendapatkan rahmah. Al-Furqan 25 ayatnya 63 sampai ayat terakhir. Kak Mary, udah dapat? Al-Furqan 25 ayat 63. Itu 12 sifat manusia yang mendapatkan rahmah. Jadi ciri-cirinya mereka mendapatkan rahmah itu 12. Ada 12 sampai akhir apa namanya? Sampai akhir surah itu. Satu saja, Kak Mary. Ya. Ayatnya 63 Ustaz ya? 63, betul, 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Di sini saja Allah tidak bicarakan orang yang punya rahmah itu orang yang berilmu, enggak. Orang yang punya rahmah itu orang yang alim, enggak. Atau yang sholat malam, atau yang pergi haji, atau yang khatam Quran, tidak. Tapi 2 ciri pertama itu sangat luar biasa. Yang pertama apa?
Orang yang punya rahmah Allah itu tidak sombong. Baik sombong dengan ibadahnya, atau sombong dengan ilmunya, atau sombong dengan hartanya, atau sombong dengan keturunannya, atau sombong dengan dengan jabatannya. Gak ada. Ibadur Rahman, hamba Allah. Siapa hamba Allah itu? Apabila dia berjalan di muka bumi, dia dengan rendah hati. Itu yang Allah pilih pertama kali. Yang kedua, tidak gampang melayani orang, nggak mau meladeni ocehan orang. Karena dia fokus masalah besar. Nah, seperti itulah. Kita nggak mau bahas itu. Kita bahas tentang moral. Ya kan? Jadi kalau kita bahas ini, ada 12 ciri orang yang mendapatkan rahmah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hambaku itu yang aku angkat derajatnya ketika aku berikan dia rahmah. Baru ilmu. Rahmah dulu Allah berikan. Karena rahmah inilah sentuhan kasih sayang Allah. Siapa yang mau dapat rahmah, itu dia. Ada 12 cirinya. Baik, kita kembali. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bukan sekedar dia dapat menahan emosi, tetapi dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang. Nabi mengatakan apa? Kalau kau bertemu dengan salah satu ciri tiga orang ini, ketahuilah Allah pilih dia menjadi manusia yang berakhlak. Allah yang pilih dia. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, silman qata'ak. Dia mampu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu yang pertama. Jadi Nabi mengatakan, kalau kau mau tahu orang yang dititipi akhlak oleh Allah, ini satu ciri mereka. Dia mampu menyapa orang yang tidak pernah menyapa dengan dia. Dia mampu mengundang orang yang tidak pernah mengundang dia. Dia mampu tersenyum kepada orang yang tak mampu, tak mau bersiul dengan dia. Oh, ini gak gampang ini. Kita gengsi kita lebih dari iblis kadang-kadang. Na'udzubillah. Kita merasa siapa aku? Aku nggak diundang, nggak perlu kita undang dia. Nah, itu. Makanya Allah katakan, Nabi mengatakan, kalau kau lihat ciri salah satu dari tiga ini, itu adalah Allah titipkan akhlak kepada dia. Allah pilih dia. Jadi yang pertama, dia mampu menyambung silaturahim kepada yang memutuskan tali silaturahim. Bukan silaturahim itu si fulan mengunjungi si fulan mengunjungi fulan. Tidak. Itu memang doyan silaturahim. Yang kedua, sabda Nabi, dia mampu memaafkan kesalahan orang. Al-afwa amman zalamak. Dia mampu memaafkan orang yang pernah menganiaya dia, menzalimi dia. Yang ketiga, i'ti man haramak. Dia mampu untuk memberi dan tidak mau berharap. Ketika dia memberikan sesuatu kepada siapapun, tiada di hatinya pengharapan untuk itu. Balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini waliullah udah. Maka itu Allah sebutkan di sini, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallah yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Senantiasa Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi selalu niat kita berbuat baik aja Allah cintai, apalagi kita melakukan perbuatan yang baik itu. Nah, itu pesan akhlak Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, coba lihat surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara ya, Asy-Syura. Syura itu 42.
Ayatnya 37. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri dari pesan moral ini ketika seseorang itu mampu menjauhkan dosa-dosa besar. Di ayat dalam surah An-Nisa Allah mengatakan orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Kalau kita tidak minum, tidak zina, tidak tidak judi, tidak kedukun, itu kita tahan kehendak hati kita yang demikian perbuatan itu, kita mendapatkan pahala-pahala dari Allah. Jadi ketika kita menjauhkan perbuatan yang dosa besar itu, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Nah, kemudian di sini wa idza ma ghadibu hum yastaghfirun. Ketika dia emosi, dia mampu untuk memaafkan. Jadi dia mampu untuk mengendalikan emosinya. Dia mampu untuk mengendalikan emosinya sehingga dia tidak emosi. Kadangkala mohon maaf, ketika kita emosi, kita hancurkan martabat kemanusiaan itu. Padahal mohon maaf sekali lagi, Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, Nabi naik di Hijir Ismail itu, Nabi naik karena terlalu banyak orang, ribuan orang di Hujjatul Wada, di Haji Wada Nabi. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, bulan ini bulan apa? Bulan suci ya Rasulullah, Syahrul Haram, yaitu Dzulhijjah. Nabi mengatakan tempat ini Masjidil Haram, tempat suci, masjid yang suci. Rumah ini Baitul Haram, rumah Allah yang disucikan. Jadi bulan ini bulan haram, tempat ini tempat yang haram, kemudian Baitullah, Baitul yang haram. Jadi 3 kesucian itu. 1, bulan suci, tempat yang suci, rumah Allah yang suci. Apa kata Allah? Sungguh 3 kesucian itu tidak akan sebanding dengan kesucian seorang yang beriman kepada Allah. Mengapa? Karena Allah tiupkan ruh. Jadi kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang lebih mulia daripada Ka'bah itu. Lebih mulia dari masjid, lebih mulia dari hari Al-Haram, yaitu Idul Adha, atau Syahrul Haram, atau bulan yang haram, yang disucikan. Nah, untuk itu, mohon maaf, ketika kita emosi, ingat itu. Ya kan, ingat itu. Memang orang itu salah, wajib kita marahi, tapi ingatlah bahwa mereka punya kemuliaan yang Allah berikan. Mereka punya kehormatan yang Allah berikan. Jangan kita campakkan hanya masalah kecil, kita hancurkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Coba kita berpindah ke ayat yang lain. Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Al-Isra itu 17. Berapa Ustaz? Ayatnya 26 sampai 27. Dan
Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Baik. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik. Di sini Allah berpesan agar kita tidak mubazir, tidak tabzir. Tabzir itu boros. Jadi ada dua kutub yang paling dibenci Allah, dimurkai Allah. Pertama, kutub tabzir, yaitu boros. Kebutuhannya 5, belinya 10, sehingga yang 5 tidak terpakai. Yang satu lagi kutub yang Allah sangat murkai, yaitu bakhil, pelit, kikir. Kebutuhannya 10, belinya 5. Kebalikan dari yang tadi. Jadi dua kutub ini, satu kutub dikatakan Allah, dia saudara-saudaranya setan. Yang satu lagi, dia adalah musuhnya Allah. Nah, Allah mengingatkan kita, pesan moral ini, Allah mengingatkan apa? Allah mengingatkan, berikanlah hak familimu. Coba lihat yang pertama kali, hak keluarga. Kita kalau keluar negeri, yang kita ingat kawan kita. Ponakan kita nggak ingat, sepupu kita nggak ingat, tapi kawan yang kita ingat. Padahal Allah mengatakan apa? Wa atidal qurba, berikan hak kepada saudaramu terlebih dahulu. Wal miskin, dan orang-orang miskin. Wabni sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wala tubadzir tabzira, jangan engkau berlebih-lebihan, boros. Kita ini kalau resepsi serba salah. Kita undang 1.000, kita sediakan makan 2.000, nanti kalau kelebihan orang celak, itu mubazir. Kalau kita undang 1.000 dan kita sediakan 1.000, padahal yang datang 2.000, kita dikatakan pelit. Jadi manusia ini nggak ada yang benar semua. Ya kan? Oleh karena itu, berniatlah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah mengatakan innal mubadzirin ikhwani syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Sungguh orang-orang yang tabzir itu adalah saudara-saudaranya setan. Masya Allah. Jadi kalau kita mau lihat saudaranya setan adalah siapa? Orang-orang yang mubazir. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Itu di dalam surah Al-Furqan tadi, salah satu ciri, sekali lagi, salah satu ciri orang yang mendapatkan rahmah Allah, dia tidak boros dan tidak pelit. Dia tidak boros dan tidak pelit. Allah menggunakan kalimat wa kana baina dzalika qawama, dan dia tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, di tengah-tengah. Nabi mengatakan kalau kau punya 10, jangan kau lepas semuanya, itu namanya mubazir. Dan jangan kau pegang semuanya, itu namanya kikir, sake namanya. Ya kan? Tapi kau lepas 5, kau jaga 5, kata Rasulullah. Nah, karena apa? Imam Ja'far Shadiq mengatakan terlalu banyak yang membuat hati kita menjadi galau. Yang membuat doa kita tidak tembus. Yang mengangkat keberkahan dari rezeki kita. 2 hal ini. Mubazir dan sake. Dua-duanya ini. 1 mubazir, 1 lagi kikir, pelit. Kadangkala mohon maaf, beribu-ribu maaf, dua-duanya ini ada sifat dengan kita. 1 sifat. Contohnya Ustadz, kita punya baju kita yang 20 tahun kita nggak pakai. Tapi kalau kita mau kasih orang, sayang. Itu sepatu sudah 20 tahun, tas, aksesoris sudah 20 tahun.
Tahun 2000 kita belinya. Tapi ketika kita mau kasih, sayang, wah aku beli di London ini. Nggak jadi kita kasih orang. Padahal kalau kita mau pakai, itu sudah aneh. Tahun 2000, sudah 20 tahun. Nah, di sini kita dua-dua sifat itu kita dapat. Pelit juga, mubazir juga. Itu yang membuat kita, coba bukalah lemari kita itu. Dari aksesoris, ya kan biasanya ibu-ibu nggak, bapak-bapak itu aksesorisnya banyak sekali. Ada kerudungan, ada macam-macam, subhanallah. Oh, ada selendang, ada sepatu, ada sandal, macam-macam itu sudah bertumpuk. Dari tasnya, aksesorisnya, Masya Allah, buang itu. Sedekahkan orang. Subhanallah. Itu yang menghambat spiritual kita naik. Makanya saya katakan mohon maaf, mungkin termasuk diri saya. Kita ratusan kali kita berselawat kepada Nabi. Tapi Nabi tidak kunjung datang dalam mimpi kita. Terlalu banyak penghalang kita ini. Padahal kita juga nggak membutuhkan. Itu karena apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Karena dahsyatnya mahnid dunya. Baik, kita teruskan. Yang ketiga. Coba lihat surah Al-Isra ayat 37. Sebelum 37, coba Al-Isra 36 dulu lah. 36 dulu, mohon maaf. Kamu? Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, ini ayat sangat luar biasa. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita berbuat, mengatakan sesuatu yang kita tidak ada di tempat itu? Jadi jangan pernah kita mengomentari sesuatu yang kita tidak bersamanya. Berita itu mengandung dua, benar dan dusta. Jangan kita menjadi penyambung lidah yang kita tidak ketahui. Itu Al-Quran. Versi ini demikian, versi ini demikian. Dan kita membela salah satu, sedangkan kita tidak tahu ada pengetahuan, tidak pernah memiliki pengetahuan yang 100% kita tahu. Karena apa? Penglihatanmu, lidahmu, dan telingamu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepo, kata orang. Sok tahu. Berkomentar tapi tidak pernah tahu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, para ahli akhlak, ilmu akhlak, itu ingin membersihkan hatinya. Ingin membersihkan jiwanya dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Itulah Al-Quran mengatakan, jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak ada ilmunya. Kau tidak tahu kejadian itu benar atau tidak. Ini ada versi 2, lebih baik kau diam. Jangan kau komentari sesuatu yang tidak kau ketahui. Kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, itu orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran. Makanya kalau kita melihat orang yang soleh itu, Nabi mengatakan dia lebih banyak diam ketimbang komentar. Semakin banyak kau berbicara, semakin banyak kau salah. Semakin banyak kau salah, semakin kau banyak dosa. Semakin kau banyak dosa, semakin titik hitammu banyak di hatimu. Setelah itu membeku hatimu. Setelah itu kau tak dapat menangisi dirimu di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanallah.
Baik. Kita teruskan ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini ayat ini betul-betul menjiwir kita. Apa yang kita sombongkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kau nggak punya kekuatan. Maka itu, kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau orang sedang sombong itu, dia tidak tahu bahwa dirinya sudah sakit jiwa. Dia tidak merasa bahwa dirinya sakit jiwa. Kalau orang yang bijak itu, dia akan tahu, karena awal kita sperma, akhir kita bangkai. Apa yang kita sombongkan dalam kehidupan ini, dalam perut kita setiap saat kita bawa kotoran. Apa yang kita banggakan, setiap yang lahir tidak bawa apapun, dan setiap yang masuk ke liang lahat hanya 16 meter kain kafan. Setelah itu kita diminta pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Jadi semakin orang itu naik spiritualnya, semakin dia hati-hati dalam berbicara, dalam melangkah, dalam memandang. Nah, karena apa? Yang sudah bicara adalah hatinya. Kalau yang bicara syahwatnya itu, na'udzubillah min dzalik. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini sombong. Ya Allah, dari 6,4 miliar neuron di kepala kita, satu saja yang menyempit, selesai hidup kita. Menyempit yang kanan, mengok yang kiri. Menyempit yang kiri, mengok yang kanan. Selesai. Allahu Akbar. Nah, semakin orang mengenal dirinya, semakin dia mengantarkan untuk dirinya mengenal Allah. Di saat dia mengenal Allah, disitulah namanya ma'rifatullah, arif billah. Ini yang puncak, subhanallah. Yang hanya ditakuti Allah, yang hanya diharap Allah, yang ingin dia dekati Allah, yang ingin dia ridhai hanya Allah. Semua. Wah, ini waliullah. Kalau kita ini berfluktuasi, naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik lagi, perlu dipompa lagi biar lebih bagus lagi. Seperti itu kita berfluktuasi bagaikan rupiah. Ya, kita terus. Coba lihat surah Al-Isra. Al-Isra ayat 58. An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, amanah ini sangat berat. Termasuk kita ini punya amanah. Anggota badan kita adalah amanah. Kehidupan ini amanah. Anak amanah. Seluruh ilmu amanah. Harta amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa 58 ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Hendaklah engkau menyampaikan amanah. Apalagi kita sebagai seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, kita wajib untuk menyampaikan amanah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dua makhluk yang akan mengantarkan engkau lewat siratal mustaqim.
Apa ya Rasulullah? Satu namanya amanah, yang kedua namanya silaturahim. Dua makhluk inilah yang menuntunmu untuk menuju Jannatun Naim atau Narul Jahim. Jadi dua makhluk ini. Satu yang namanya al-amanah, yang kedua namanya silaturahim. Maka itu Nabi Muhammad mengatakan, orang yang menyampaikan amanah dan dia betul-betul memegang amanah, maka adalah manusia yang merdeka. Dia manusia yang merdeka. Dan manusia yang menyampaikan amanah, pasti dia dalam husnul khotimah. Yang kedua, mohon maaf, adalah silaturahim. Nabi menjamin 1000% orang yang sering menyambung silaturahim, baik silaturahim itu, maaf, dengan dia telepon, dengan dia video call, dengan dia, kalau orang dulu kan nggak ada apa-apa, dia hampiri, ya kan, dia hampiri. Nabi mengatakan, kalau kau melihat orang yang husnul khatimah, pasti salah satu cirinya dia adalah apa? Dia selalu bersilaturahim. Dia selalu bersilaturahim. Karena Nabi mengatakan tidak ada seorang yang wafat dalam silaturahim kecuali husnul khatimah. Jadi ketika orang itu mampu untuk menyambung silaturahim dan menjaga silaturahim, Allah jamin dia dalam husnul khatimah. Subhanallah. Karena di saat kita silaturahim itu, mohon maaf, kadang-kadang ada kegengsian. Nah, untuk itu orang yang menyambung silaturahim, insya Allah 1000% fi husnil khatimah. Ya. Nah, saya tadi kelewatan satu ayat. Janganlah engkau melaksanakan, mengatakan sesuatu yang engkau tidak tahu tentang sesuatu itu. Artinya apa? Kita tidak tahu kejadian itu sebenarnya bagaimana, tetapi kita mengatakan sesuatu itu seakan-akan kita tahu. Bahkan kita komentar lagi. Allahu Akbar. Mohon maaf. Kalau kejadian itu benar, sekali lagi, kalau kejadian itu benar dan itu berupa aib orang, itu namanya kita ghibah. Ghibah. Berarti kita bongkar kejelekan orang. Tapi kalau tidak benar, maka Allah mengatakan buhtan, kita fitnah dia. Hanya 3 yang Rasul SAW membolehkan kita membongkar aib seseorang. 3. Hanya 3 saja. 1, pemimpin yang tidak adil. Kalau dia korup, jangan bicarakan korupnya. Nggak bisa, itu amanah soalnya. 1, pemimpin yang korup. Yang kedua, orang yang tidak malu dengan aibnya. Dia tidak malu dengan aibnya. Dia expose aibnya. Ketika dia tidak malu dengan aibnya, mohon maaf, maka tidak berdosa kita bongkar aibnya. Dianya sudah tidak mau. Contohnya bagaimana? Dia bukan musafir, dia tidak sakit. Kita kedapati dia sedang makan di restoran dan dia tidak malu. Dan kita katakan hari ini dia tidak puasa, aku ketemu dia. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Dia mengekspos kemaksiatannya. Tapi di saat dia umpeti makanannya, dia masih malu, kita haram untuk membongkar aibnya. Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang membongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya di dunia dan akhirat. Astaghfirullahaladzim. Nah, ketika kita diizinkan oleh Allah untuk membongkar orang yang mengekspos kemaksiatan. Satu contoh, dia gandeng istri orang, atau dia gandeng di depan, dibawa ke resepsi. Kita katakan, memang dia bawa istri orang. Itu enggak aib. Karena apa? Dia tidak malu dengan kemaksiatannya. Itu boleh kita ekspos. Yang ketiga,
orang yang mencari islah kebaikan. Satu contoh misalnya, mohon maaf, seorang suami membicarakan kejelekan istrinya kepada seseorang untuk mencari kebaikan. Karena istrinya itu dulu mantan karate dan 5, jadi suaminya seringkali digebukin. Jadi dia mengadu tentang istrinya galak sekali, suka gebukin dia. Nah, itu mencari islah, itu boleh seperti itu. Ya, jadi mencari perdamaian boleh untuk mengungkap aib seseorang, tapi bukan sengaja untuk memojokkan seseorang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita teruskan. Coba kita lihat surah An-Nisa ayat 114. Ayat 114. Diperintahkan kita untuk memperbaiki hubungan. Silakan. Tes. Ya, silakan. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Baik, di sini ayat ini akhlaknya adalah, pesan moralnya adalah kita memperbaiki hubungan sesama manusia. Kita harus memperbaiki hubungan sesama manusia. Apapun yang terjadi, mari kita merendah sedikit. Untuk kita mendapatkan keridhaan Allah tidak mudah. Ya kan, tidak mudah kita untuk menerima ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian ini mengira bahwa akan masuk ke dalam surga ini adalah mudah? Tidak. Penuh dengan rintangan. Nah, begitu pula di saat kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mudah karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga itu dengan berbagai macam rintangan. Coba lihat surah Al-Baqarah 142. Al-Baqarah 142. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat? Mohon maaf. Surahnya An-Nisa ayatnya 142, bukan An-Nisa. An-Nisa, mohon maaf. Oke. 142 ya. Oke. Sudah? Ya, oke. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu An-Nisa ya? Iya, An-Nisa. An-Nisa 142. Ya. 142. Di situ am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalau begitu kita robah surah Al-Baqarah aja dah. Al-Baqarah 214. 214. Maaf, Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Ya, itu aja deh.
Ketemu? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami Ya, orang-orang terdahulu sebelum kamu? ya, Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. ya. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mencapai ridha Allah itu penuh dengan rintangan yang sangat luar biasa. Cobaan yang sangat luar biasa. Sehingga bangsa-bangsa terdahulu itu masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Itu berbagai macam rintangan, godaan, cobaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, untuk kita memperbaiki hubungan manusia, apalagi? Ya kan? Jadi perlu pengorbanan kita. Kadang-kadang kita lebih tua datang kepada dia. Datang kepada dia. Hilangkan itu. Jangan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih dari dia. Jangan, buang itu semua. Kadang-kadang kita yang salah, kita minta maaf. Itu Al-Quran memerintahkan kita. Ya kan? Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Hujurat itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu di dalam surah, di surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Al-Hujurat ayatnya 10. Bukan Al-Hijr, Al-Hujurat. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Mm-mm. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Mm-mm. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Karena kita saudara, harus kita. Siapapun yang bersyahadah kita harus damaikan. Apalagi famili kita. Apalagi keluarga kita. Datangi dia. Buang itu. Kegengsian kita. Dia yang salah, nggak apa-apa, kita minta maaf. Itu adalah orang-orang yang Allah turunkan sebagai waliullah. Kekasih-kekasihnya Allah. Meninggalkan seluruh atributnya hanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia-manusia agung. Di saat kita sudah mengatakan siapa aku, maka kita sudah mengikut dengan iblis, na'udzubillah. Karena iblis yang pertama mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih dari dia. Tapi di saat kita meniadakan, kita hanya melihat Allah, bukan karena kita kalah, bukan karena kita siapa, tidak. Tidak ada sistem kalah. Kita hanya melihat satu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Nah, di saat itu kita lihat, hilanglah salah kegengsian kita, kehormatan apa, enggak ada perlunya. Ya kan, harga diri. Kita hanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan apa? Untuk engkau memperbaiki hubungan terhadap manusia. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang hidup ini, bagaimana caranya memperbaiki hubungan terhadap orang lain. Jangan sampai kita meninggal dunia masih ada, maka itu mohon maaf, betapa banyaknya, sekali lagi, betapa banyaknya orang yang meninggal dunia itu tidak meninggal dunia sehingga dia menanti seseorang. Dia menanti seseorang. Untuk orang itu datang, baru dia meninggal dunia. Subhanallah. Sering kita hadapi itu. Ini orang di tempat tidur, sudah koma, tapi dia belum meninggal-ninggal. Ingat, maka itu salah satu ajaran Islam itu, kalau sudah naza itu koma, ingatkan kepada siapa dia putus hubungan. Adiknya, kakaknya, ponakannya, sepupunya, tolong datang dan minta maaf. Umumnya setelah itu dia meninggal dunia. Allah tidak inginkan dia meninggal dunia dalam keadaan memutus silaturahim. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang mampu menyambung silaturahim, membuang semua kegengsian diri kita ini.
Baik. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, Ya. janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Iya, pembangkang. Baik. Ayat ini kita sudah bahas, ini ayat turun untuk Bani Israel. Mengapa mereka, the Ten Commandment yang diselewengkan oleh mereka? Ya kan, ayat ini berpesan untuk lemah lembut terhadap orang, untuk berbuat baik kepada golongan-golongan yang tadi itu. Ya, terhadap orang tua, terhadap fuqara masakin, terhadap kerabat, ya kan, terhadap, dan berbicaralah dengan lemah lembut. Tetapi itu tidak dihiraukan. Oleh siapa? Oleh Bani Israel. Nah, pesan moral di situ adalah kita diperintahkan untuk kita lemah lembut. Coba lihat surah Al-Imran ayat 159. Al-Imran 159. Maka berkata Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Barakallahu fiik. Jadi, ayat ini turun setelah peperangan Uhud. Ayat ini turun setelah peperangan Uhud. Kita ketahui dalam peperangan Uhud, Nabi itu ditinggal oleh beberapa sahabat. Nabi itu ditinggal. Dalam peperangan loh, bukan dalam resepsi pulang sendirian. Ini peperangan. Tetapi ketika mereka kembali, Nabi lebih dahulu kembali ke Madinah dalam keadaan perang itu kalah. Kemudian yang lari itu setelah 3 hari mereka kembali. Tapi Nabi menyambut mereka dengan kasih sayang. Subhanallah. Semestinya dipenggal kepala mereka. Tapi Nabi ampuni mereka. Maka itu tadi saya katakan, rahmat dulu baru ilmu. Fabima rahmatim minallah. Karena kasih sayang Allah. Bentuk rahmat Allah yang ada pada dirimu ya Nabi. Engkau mampu berlemah lembut. Dan engkau tidak kasar. Seandainya engkau keras atau kasar, mereka akan lari dari engkau. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu mampu setiap saat untuk dikhianati. Ketika dia hianati, Allah mengajarkan dia untuk 3 hal. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Ya kan? Mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka. Dan yang ketiga, jangan kucilkan mereka. Ajak musyawarah kembali. Subhanallah, itu ajaran Islam. Jadi ketika orang itu tidak berbuat baik, ahsin ilaman asa'a ilaik. Karena ketika kita berbuat baik, kita nggak rugi kok. Kita berbuat baik bukan karena dia, karena Allah. Ketika dia berkhianat, bukan kita dikhianati, dia mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, di sini diperintahkan kita betul-betul bagaimana kita ini lemah lembut terhadap orang. Ini Nabi loh, setelah peperangan,
Kesalahannya meninggalkan Nabi. Tapi Nabi masih memberikan rahmat terhadap dia. Fabima rahmatin minallah. Memang karena di dalam jiwamu itu penuh rahmat. Nabi rangkul kembali. Mereka itu sudah menundukkan, bahkan mereka tahu bahkan mereka akan dipenggal oleh Rasul, tapi tidak. Nabi masih memberikan kesempatan mereka untuk berubah. Itu Rasulullah. Nabi memberikan perubahan 3 kali terhadap orang-orang Yahudi. Sekali Nabi dikhianati, Nabi maafkan. Kedua kali Nabi dikhianati, maafkan. Yang ketiga kali mereka berkhianat, baru Nabi usir. Kadangkala kita ini mohon maaf lebih dari Tuhan kalau punya orang kesalahan kepada kita. Nah, oleh karena itu, dengan kita belajar akhlak Al-Quran ini, mudah-mudahan kita lebih melihat diri kita dalam pergaulan sehari-hari, dalam rumah tangga kita, di dalam hal-hal yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, insya Allah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita masih dalam pesan-pesan moral Al-Quran. Minggu depan insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita dalam pesan-pesan moral ayat-ayat Al-Quran untuk kita mengikuti bagaimana Al-Quran berpesan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya atau yang mau memberikan input. Silahkan. Ustadz mau tanya boleh? Boleh. Silahkan. Maaf, kedengeran nggak Ustadz? Kedengeran. Ya. Iya. Lagi di bandara Ustadz. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Ya, begini Ustadz. Masya Allah pembahasannya Ustadz sore ini luar biasa sekali. Yang saya mau tanyakan Ustadz seperti begini. Ini permasalahan silaturahim ya Ustadz ya. Nah, terkadang kan kita sudah mau menyambungkan, mau menyambung silaturahim itu, tapi di sebelah sana tidak mau. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Karena yang namanya juga manusia, kita udah bertekad nih, iya ini untuk Allah. Cuman terkadang tuh untuk ya namanya juga ditolak lagi apalah, udah bertekad Ustaz, ya ini untuk Allah, ini semua karena Allah, kita harus sambung silaturahim ini, mau dia kakak, mau dia adik, kita harus sambung gitu Ustaz. Cuman ya gimana, kiat-kiatnya itu bagaimana Ustaz, maksudnya untuk bisa bismillah kita melangkah tanpa ada rasa apapun gitu Ustaz. Ngerti nggak Ustaz? Sorry. Baik. Yang pertama, satu, niat kita hanya karena Allah. Yang kedua, kalau niat karena Allah, lakukanlah berulang kali. Lakukan itu berulang kali. Besi itu tidak akan bisa dibentuk tanpa ditempa beberapa kali. Kadangkala mohon maaf ada orang-orang yang hatinya lebih keras daripada besi, daripada batu. Jadi perlu ditempa. Perlu dipanaskan dan ditempa untuk membentuk sesuatu yang diinginkan. Dalam kehidupan seperti itu. Kadangkala kita sama sana dicuekin aja, nggak dibukakan pintu. Biar aja, nggak apa-apa. Datang. Kita bukan mengharap dianya. Kita nggak menganggap dianya. Kita menjalankan amanat Allah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, menyambung silaturahim, dia mati syahid. Dia mati syahid. Nah, jadi mohon maaf, sekali lagi, bagaimana kiatnya? Terus kita upayakan. Tidak akan ada kata-kata lelah untuk kita menyambung dan memperbaiki. Karena apa? Disitulah kita keberkahan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim memberi rizki, silaturahim memanjangkan umur, silaturahim memberikan kebaikan dalam keluarga, silaturahim mencurahkan rahmat Allah. Waduh, ratusan itu hadis-hadis tentang silaturahim. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita putus asa
untuk melakukan silaturahim, walaupun kita dikuncikan pintu. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Baik. Jadi prosesnya ya Ustaz ya. Harus fokus kepada Allah. Lihatnya hanya Allah. Jangan lihat dia. Kalau lihat dia kita sakit hati. Jangan. Ya. Okay. Kalau dia sakit, kita jangan sakit lagi. Kita jadi dokternya. Ya. Iya. Kalau dua-duanya sakit, waduh parah. Sirosis nanti kita. Na'udzubillah. Ya. Silahkan. Ada tambahan. Baik. Tak ada? Kak Mary? Mau bertanya Ustadz. Boleh Amira. Silakan Amira. Tadi kan kita bahas mengenai menahan emosi Ustadz. Terus tadi Ustadz bilang juga anak itu amanah. Nah, mendidik anak itu kan berat Ustadz. Kan katanya kalau sudah balik tapi tidak mau sholat, sebaiknya dipukul. Nah, jadi menurut Ustadz, bagaimana caranya mendidik anak tapi menahan emosi Ustadz? Atau mungkinkah emosi ke anak itu boleh Ustadz? Baik. Kita tidak tidak dilarang untuk emosi. Tidak. Marah karena Allah. Cinta karena Allah. Sayang karena Allah. Kita mencubit anak kita setelah dia umur 7 tahun ke atas. Itu karena cinta kita. Kemarahan kita itu karena cinta kita. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan anak itu dari umur 1 hari sampai dia balik itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia setelah balik itu nanti tanggung jawab sendiri. Tetapi ingat, bagaimana orang tuanya menanamkan sebelum dia balik. Karena itu berproses dan ada andil saham. Nah, untuk itu mohon maaf, anak itu raihanul jannah, wewangian surga. Sampai Nabi Muhammad mengatakan begini, kalau kau punya anak wanita dan kau disakiti oleh anak wanitamu, kau sudah betul-betul mendidik dia dan kau disakiti oleh anak wanitamu, dia tidak mau mendengar engkau sehingga kamu sakit hatimu, tapi engkau tetap berbuat baik kepadanya. Allah mengatakan apa? Aku akan jauhkan seorang ibu itu dan ayahnya dari api neraka jahanam 500.000 tahun perjalanan. Subhanallah. Bahkan Nabi mengatakan, ketahuilah anak wanitamu yang menuntun engkau menuju surgamu. Anakmu surgamu, anakmu pun nerakamu. Anakmu syafaatmu, anakmu pun adalah mudaratmu. Anak adalah kupu-kupu surga, kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu jangan pernah letih untuk mengajak anak kita sholat. Ya kan? Jangan kita letih pula untuk mendidik dia. Oleh karena itu, dari kecil itu harus kita tanamkan agama. Kalau enggak kita lelah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia sudah punya agama, alhamdulillah. Nah, jadi boleh kita marah karena kita marah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Ya. Itu tadi dia nanya karena nyindir mamanya kalau suruh sholat dicubit Ustaz. Tapi saya boleh tanya juga Ustaz? Boleh, boleh. Ya, ini mengenai orang yang tidak malu dengan aibnya Ustaz. Artinya sejarah dia itu memang tidak pernah tidak malu sama aibnya. Tiba-tiba berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian datang lagi di keluarga kita. Saya sengaja tidak mau Ustaz menerima di antara keluarga kita karena itu tadi bahwa dia tidak malu dengan aibnya. Nah, dia tahu-tahu datang tiba-tiba dengan mungkin juga berpura-pura kali Ustaz ya, wallahu a'lam, apa saya yang salah sangka
Atau bagaimana Ustaz seperti itu Ustaz? Jadi saya yang bilang gak usah dia masuk lagi di keluarga kita karena dia tidak malu dengan aibnya dan tidak jelas tujuannya mau apa. Salahkah saya itu Ustaz? Baik. Kita nggak tahu hati manusia. Allah tuh selalu membolak-balikkan hati manusia. Oleh karena itu, selagi dia tidak berbuat kedua kali, kita berupaya untuk menerimanya. Kita nggak tahu dia sudah berubah. Wallahu a'lam. Kita harus husnudzon. Kita doakan dia. Mudah-mudahan dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Kalau dulu lebih rendah dari setan. Ya kan? Nah, oleh karena itu pahala kita besar di saat kita mampu merubah seseorang yang tidak baik menjadi baik. Nah, untuk itulah jangan jera berdakwah. Nah, tetapi dalam satu sisi lagi, Nabi pun mengatakan, jangan engkau kejeblos di lubang yang sama untuk kedua kali. Ya, artinya apa? Kita harus ambil jarak dan kita tidak berhak untuk mengusir dia. Kita tidak tahu hati orang. Ya kan? Kita tidak tahu. Kita sudah tahu dia seperti ini, kita ambil jarak, jangan sampai kita kejeblos yang kedua kali. Tetapi kita tidak tahu juga, mungkin dia sudah berubah, wallahu a'lam, karena kita nggak tahu hati manusia. Ya, baik. Sudah, mari kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Jadikan hati ini selalu mendapatkan cahaya darinya, mendapatkan kesejukan, mendapatkan keberkahan, agar rumah tangga kita, anak kita, semuanya dari keluarga, bahkan bangsa kita, negeri kita ini dijauhkan dari segala fitnah, dari segala wabah, ditenangkan, disejukkan, disejahterakan, dan diberikan juga para pemimpin kita ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Allah, sama-sama Bang. Masya Allah. Moskow sudah minus. Oh, sudah minus Ustaz. Masya Allah. Minus 18. Abu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa Ustaz. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Presiden Ustaz, doain Ustaz mau berangkat. Jamanillah. Halo. Jalan Mida. Sambil saya tutup dulu ya. Ya. Sekian acara kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua saudaraku tercinta yang hadir. Semoga kita mendapat rahmat Allah dan semakin memperbaiki akhlak kita, terutama saya. Amin. Waja'ilna minanar birahmatik wa ma taufiqi illa billah illa tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante. Oh, naik nih. Belum. Oke. Emping Datangi bawa kado. Kita sudah ada di Oke. Sudah di pesawat ya. Oke ya. Bilang sama saudara-saudara. Mbak. Kirimkan Om recordingnya. Oh, oke, Om Mbak. Ya. Iya. Andi Resa di mana ini? Di laut.